Zahir Online. Saya selalu di dalam workshop saya atau dalam seminar atau apapun dengan teman-teman UMKM, saya selalu berasumsi teman-teman ini nggak terlalu paham soal keuangan, sehingga saya mensimplifikasi ya cara saya menjelaskan ke teman-teman ini. Jadi sebetulnya bisnis apapun kita, mau jasa, mau produksi, retail, properti, ya, dan segala macam, prinsip bisnis itu kan sama sebetulnya. Ya, kalau kita tadi itu cerita kita butuh profit atau keuntungan untuk bisa berlanjut bisnis kita, ya, atau apapun kegunaannya, itu pasti berawal dari hanya dua variabel. Satu adalah revenue atau pendapatan, kalau istilahnya teman-teman UMKM ini lebih banyak mendengarnya omset gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah soal biaya. Ya, jadi pahami aja itu dulu, bahwa profit itu hanya dua variabel yang harus kita utak-atik gitu. Revenue, ya, bagaimana revenue ini bisa lebih besar daripada biaya, baru dapat profit. Kalau revenue sama dengan biaya, berarti tidak ada profit. Yang parahnya adalah revenue lebih kecil daripada biaya, berarti negatif ya, berarti rugi. Nah, kalau saya sih simpelnya kan gitu. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana saya dapat profit? Nah, apa yang Anda lakukan dengan revenue-nya? Nah, itu tentunya ada strateginya kan gitu ya. Entah itu produknya, entah itu channelnya dan segala macam. Nah, ini pemahaman dulu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kalau saya lihat lagi, kalau kita pilah lagi tadi revenue, ya, kalau tadi itu kan revenue dikurangi cost kan sama dengan profit. Ini sedikit soal financial strategi nantinya. Nah, pada saat kalau kita breakdown lagi, dipilah-pilah ini revenue ini, ya, itu revenue itu pasti datangnya dari volume, jumlah produk atau jasa yang kita jual, unitnya gitu ya, dikalikan harga kan gitu. Sesimpel itu gitu sebetulnya. Nah, tapi bayangkan ya, kalau kita nggak punya informasi mengenai volume penjualan kita dan harga kita misalnya. Kita tahunya revenue, tapi kita nggak tahu dari mana datangnya gitu kira-kira. Nah, sehingga kita pun pada saat kita ingin meningkatkan revenue atau kita ingin memperbaikinya, tanpa kita tahu dari mana datangnya, akan sangat sulit kita membuat keputusan. Akhirnya keputusannya itu lebih ke intuisi, lebih ke kira-kira, kan gitu ya. Pakai perasaan ya. Pakai perasaan kan gitu ya. Nah, revenue saya kurang ya, kenapa ya? Oh, karena hujan loh kemarin itu, misalnya kan gitu ya. Karena hujan, kan gitu ya. Nah, padahal belum tentu kan gitu ya. Nah, tapi pemecahannya dari mana? Kita tahu bahwa ada volume dikalikan harga sama dengan pendapatan. Nah, kalau kita breakdown lagi ke bawahnya, nah ini yang menurut saya itu logika berpikirnya ya, sesimpel itu. Volume dari penjualan kita itu hanya dua caranya mendapatkannya. Horizontal, yaitu dengan menambah jumlah konsumen baru, ya. Artinya kalau tadinya kita punya 10 customer, sekarang jadi 20. Nah, itu horizontal namanya kan gitu ya. Nah, kalau dia tadi itu beli 1, 20 orang, berarti 20 volume kita. Sekarang ada 20 orang membeli 1, berarti volume kita 20. Jadi ada kenaikan. Tapi itu secara horizontal, menambah customer baru. Cara yang lain untuk menaikkan volume kan gitu vertikal. Orang yang sama, customer yang sama tidak ditambah, tetapi orang yang sama itu membeli lebih banyak lagi volumenya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita sudah tahu lagi breakdown dari volume itu, ya, dari mana datangnya, maka itu pun bisa kita memikirkan strateginya apa gitu. Jadi kalau kita adalah manajer keuangan atau direktur keuangan, kita harus paham juga ini dari mana datangnya sumber revenue kita ini. Nah, sehingga dari kita melihat data dan informasi itu, kita lebih mudah, oh ternyata horizontal itu bisa juga loh kita nambah customer, cuman kok biayanya untuk mengakuisisi customer baru itu lebih mahal dibandingkan kalau kita keep ya customer yang sama, tapi mereka membeli lebih banyak. Nah, itu kelebihannya vertikal kan gitu ya. Jadi akuisisinya lebih murah, cuman resikonya tinggi. Nah, kalau orang keuangan pasti harus paham dong. Bayangkan kalau Anda bisnis 1 triliun hanya dari 2 perusahaan volumenya. Nah, 1 perusahaan aja ambruk itu sudah ambruk separuh dari bisnis Anda. Nah, makanya dua-duanya penting. Cuman asal kita paham, kalau kita mengembangkan volume kita secara horizontal, ada konsekuensi biaya yang lebih mahal.
tapi membangun fondasi yang lebih kuat jangka panjang. Nah, sedangkan kalau kita berfokus kepada strategi vertikal, berarti kita customer yang lama, kita push terus membeli lebih banyak. Dari sisi biaya mengakuisisi atau melayaninya lebih murah, tapi risikonya tinggi gitu. Nah, kalau di dalam asuransi itu ada yang namanya the law of large numbers katanya. Hukum jumlah yang banyak. Makanya kenapa asuransi itu bisa memberikan santunan yang besar sekali gitu ya. Untuk orang meninggal dan segala macam nggak masuk akal dibandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan tiap bulan. Ya. Betul. Karena the law of large numbers itu gitu. Karena kalau ada 1 juta orang yang di cover, kan nggak mungkin 1 juta itu mati langsung kan gitu ya. Yang mati itu mungkin ya 20 orang, 30 masih bisa di cover oleh yang lain gitu. Nah, sama ya. Jadi secara sederhana saya mencoba menjelaskan. Nah, kemudian revenue itu juga bisa kita utak-atik dari harga. Nah, jadi artinya bagaimana caranya, volumenya sama, tapi kita naikkan harga. Berarti revenue kita juga naik toh. Nah, cuman walaupun dari sisi keuangan, tentunya kita akan melihat ini resikonya bagaimana nih. Dari sisi konsumen ini paling nggak suka itu harga naik kan gitu ya. Ya. Sensitif. Walaupun orang kaya pun tetap aja dia ngomel itu kalau harga itu naik gitu ya. Nah, apalagi kalau bisnis kita adalah bisnis yang istilahnya itu non produk primer. Ya, jadi bukan produk primer ya. Sehingga biasanya lebih sensitif lagi karena bagi dia saya nggak konsumsi ini pun juga nggak mati saya. Jadi kalau naik harga ya sudahlah, saya nggak pakai ini atau saya kurangi volume saya memakainya. Jadi hati-hati juga kita, bisnis kita ini termasuk yang mana nih, yang sensitif terhadap perubahan harga atau tidak. Nah, jadi menaikkan harga bagi saya biasanya strateginya secara finansial memang bisa menambah revenue kita, pendapatan, tapi sebetulnya sangat rentan nantinya risikonya untuk mengurangi volumenya. Jadi harga itu tentunya kalau memang ada kenaikan bahan baku, operasional, mungkin kita harus menaikkan harga, tapi caranya juga harus hati-hati. Nah, jadi itu simpelnya ya. Kemudian dari sisi cost, kalau kita lihat ya, tadi ada revenue, kita sudah ada ya, kita tahu dari mana datangnya. Nah, biaya juga begitu, kita urut kembali nih. Dari mana datang harga pokok kita itu. Sehingga kalau kita mau cari efisiensi, biasanya kan harga pokok itu termasuk yang besar ya. Tergantung industrinya juga. Kalau industrinya misalnya jasa dan segala macam, mungkin harga pokoknya nggak sebesar itu ya. Misalnya konsultan atau apa itu. Tapi pada umumnya cost of good itu atau istilahnya harga pokok HPP itu pasti cukup besar. Nah, makanya selalu saya akan mencoba memperhatikan yang ini dulu nih, bagaimana caranya saya mencari efisiensi di sini. Nah, dari mana harga pokok kita itu berarti datangnya dari bahan baku dan bahan pendukung kita. Atau biaya langsung dan depresiasi dari misalnya mesin atau apapun yang menunjang ya pembuatan dari produk itu. Nah, yang kedua tentunya ada kelompok yang kedua. Saya hanya bagi 2 kelompok aja dulu supaya simple gitu ya. Ada operating expense misalnya ya, biaya operasional itu macam-macam. Nah, biasanya di OPEX itu termasuk yang paling besar biayanya itu adalah yang fixed cost, yang orang, personal cost gitu. Nah, kemungkin ada sales marketing cost juga ada di situ ya. Nah, jadi artinya kalau kita ingin mengutak-atik cost kita supaya lebih kecil itu atau stabil ya, maka yang kita utak-atik itu adalah harga pokok atau OPEX. Harga pokok yang mana nih? Bahan baku kah, bahan pendukung. Jadi itu caranya saya berpikir gitu. Nah, supaya kita paham yang mana sebetulnya yang paling istilahnya itu, yang paling impact-nya paling besar kalau utak-atik gitu. Ya, jadi kalau bahan bakunya itu jumlahnya sedikit dan biayanya nggak banyak, ngapain kita utak-atik? Kita cari bahan baku yang paling besar, yang mempengaruhi tentunya bisnis kita. Nah, jadi itu contohnya. Ya, nah, Budi, aku mau tanya. Boleh. Boleh, tadi di 2 slide sebelumnya kan kita bicara bahwa at the end fundamental bisnis itu adalah ngomongin berapa revenue, berapa cost, dan akhirnya kan profit gitu. Dan profit ini yang akan menentukan sustainability atau keberlangsungan perusahaan kita ke depan. Jadi kalau misalnya kita bilang Coca-Cola itu 100 tahun umurnya, maka sebetulnya sama dengan 100 tahun Coca-Cola itu making profit kan, kurang lebih begitu. Ya, in total gitu ya. Nah, ya secara total begitu. Nah,
Sekarang pertanyaannya kita balik ke perusahaan-perusahaan UKM ya, menengah dan kecil. Menengah dan kecil ini kalau di kita atau di saya gitu, saya bilang yang omsetnya masih di bawah 50 miliar itu kategorinya juga masih menengah menurut saya. Nah, Betul. Pengalamannya Pak Budi Isman membantu mentoring begitu banyak UKM, perusahaan kecil, menengah. Ketika membahas ini, kan kita sering lah ketemu sama CEO yang bilang profitnya berapa ya kira-kira gitu. Jadi dia sendiri nggak terlalu sure sama angkanya karena dia nggak punya data kan. Nah, bagaimana strategi itu bisa dibuat sama teman-teman UKM, perusahaan kecil dan menengah, jika selama ini angka ini aja dia nggak tahu? Atau menurut Pak Budi biasanya yang dihadapi biasanya case-nya gimana? Apakah mereka sudah tahu ini, angka-angkanya ada, atau mereka nggak tahu? Kalau angkanya tidak ada, artinya mereka membuat strategi itu based on intuisi kan, dan itu belum tentu benar kan, banyak salahnya. Ya. Gimana Pak Budi pengalamannya? Jadi ada 2 kategori ya UMKM yang saya bantu itu. Satu yang memang dia nggak punya data dan informasi yang lengkap. Sehingga inilah orang-orang UMKM yang mungkin mengelola keuangannya itu akhirnya memutuskan sesuatu itu lebih ke dasarnya intuisi atau istilahnya itu data-data kasarnya. Istilahnya saya kadang-kadang jokingly saya bilang gini, kalau Anda punya warung, lalu saya tanya ke ibu yang punya warung misalnya ya, Bu, mana cara ibu tahu untung atau tidak? Pak, yang penting di dalam laci saya itu masih ada uang sore harinya, berarti saya masih punya untung. Itu dia bilang gitu. Iya. Saya bilang itu cash flow, berarti Anda pasti punya cash flow, tapi belum tentu Anda untung kan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang orang UKM ini juga membedakan cash flow dan untung dan profit beda. Tidak bisa gitu ya. Padahal misalnya modalnya 100, ya duitnya ada 50 di lacinya sore hari, tapi modalnya sudah kemakan 50 sebetulnya. Untuk membeli kembali barang yang dia mau jual, ya mungkin lama-lama habis dia kan gitu kira-kira kan. Nah itu satu. Lalu yang kedua, ada lagi teman yang sebetulnya sudah punya informasi yang ya lumayan lah, saya tidak mengatakan lengkap ya, lumayan ada, datanya kemudian mungkin juga ada, tapi tidak bisa menggunakan data itu dengan baik. Malahan ya betul, dan itu benar ya. Malahan saya selalu kalau membina teman-teman, terutama yang menengah ya, mereka punya, saya bilang oke, laporan keuangan ada nggak? Oke, lalu coba tampilkan laporan keuangan. Nah begitu saya utak-atik laporan keuangannya, mereka sendiri juga nggak paham. Oh itu ya Pak, oh di sini ya masalahnya ya, oh gitu. Jadi membaca laporan keuangan itu juga problem ya. Melihat data. Nah, itu belum kita bercerita soal akurasi dari informasinya. Saya berasumsi dulu kan itu sudah akurat kan gitu ya. Nah, baru setelah itu bagaimana membaca laporan keuangan kita untuk digunakan sebagai keputusan-keputusan data dan informasi untuk membuat keputusan yang baik gitu. Jadi tadi 2 ya, ada yang belum punya data, ada yang punya data tapi tidak tahu bagaimana mengolah dan menggunakan itu sebagai pondasi untuk ngambil strategi berikutnya ya. Betul. Dan masih ada pertanyaan akurasinya benar atau tidak. Karena kan macam-macam sistem ini. Kalaupun kita punya sistem tapi nggak dipakai juga nggak benar ya, keluarnya juga nggak benar gitu. Betul. Nah, kemudian ya tadi soal biaya itu saya biasanya mencoba ke teman-teman ya coba perhatikan di dalam laporan keuangan itu yang mana yang biaya tetap, mana yang biaya tidak tetap, mana biaya yang wajib, mana yang tidak. Nah, kadang-kadang mereka membedakan biaya tetap dan tidak tetap juga bingung gitu ya. Mana yang harusnya mereka betul-betul wajib atau yang tidak masih bingung. Nah, jadi mengambil keputusan ini menjadi lebih sulit gitu menurut saya. Nah, kenapa ini penting slide-nya yang 3 ini saya share supaya nantinya next step-nya adalah baru kita cerita bagaimana menggunakan data-data dan informasi ini untuk kita bisa survive ya di kondisi yang krisis ini dan untuk recover nantinya.